selamat siang. Ketemu lagi bersama saya Deslinde Fretes, calon guru penggerak angkatan yang ke-6 Kota Jayapura. Jadi hari ini saya bersama dengan rekan guru saya, Pak Guru Brando, yang akan melakukan kegiatan untuk observasi terkait dengan coaching supervisi ya yang akan dilakukan di esok hari. Dan hari ini sebagai langkah awal ya saya dengan Pak Brando akan berbincang bersama ya terkait dengan hal-hal apa saja sih yang akan dilakukan di hari esok ya. Jadi untuk pertemuan hari ini saya akan berbincang dengan rekan saya. Sebelumnya saya akan memberikan kesempatan untuk Pak Guru ya yang ganteng ini akan memperkenalkan diri dulu. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Brando Momongan. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMA Kristen Kalam Kurus Jayapura. Oke, terima kasih Pak Brando. Jadi sudah siap ya untuk besok saya supervisi ya. Jadi tentunya di hari ini kita akan berdiskusi bersama. Ada banyak hal yang akan kita bincangkan untuk persiapan di besok hari. Kira-kira perasaan Bapak seperti apa? Excited, oke. Kenapa excited Pak? Karena akan disupervisi oleh teman guru penggerak, itu pasti rasanya berbeda. Oke, ya. Jadi tujuannya ya, jadi ini merupakan bagian dari rangkaian yang harus kita lewati dalam tahapan pendidikan menjadi seorang guru penggerak. Dan di bagian ini kita diberikan kesempatan untuk bisa melihat, bisa memberikan penilaian, bisa mengobservasi, bisa supervisi langsung rekan kami di sekolah. Dan hari ini saya memilih Pak Guru ya, Pak Brando. Jadi untuk kegiatan besok supervisi, hal-hal apa saja yang sudah Pak Guru persiapkan? Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan disampaikan besok untuk anak-anak itu seperti apa Pak? Tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran problem based learning dan juga pembelajaran berdiferensiasi, siswa mampu menentukan deret geometri tak hingga. Seperti itu. Itu tujuan pembelajaran untuk pembelajaran besok. Ya. Jadi siswa mampu pada akhirnya ketika belajar tentang deret geometri mereka mampu ya menerapkan. Jadi itu bukan hanya di sekolah tapi bisa diterapkan juga di rumah nanti dalam kehidupan nyata. Iya, betul Contoh sekali. kecilnya seperti apa Pak? Seperti ketika kita melempar bola, bisa dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Nah, misalnya kita mau menentukan berapa panjang lintasan bola itu sampai dia berhenti. Nah, kita bisa menggunakan materi ini. Itu mereka bisa praktekkan dalam kehidupan mereka. Semakin penasaran di besok hari gitu ya. Oke. Jadi area pengembangan apa sih yang ingin Pak Guru capai ketika proses pembelajaran yang besok hari? Area apa yang ingin Pak Guru kembangkan? Yang ingin saya kembangkan, yang pertama saya ingin agar siswa itu punya kemampuan yang pertama, yang tadi mereka bisa menerapkan deret geometri tak hingga dalam kehidupan sehari-hari. Juga karena ini pembelajarannya berdiferensiasi, jadi saya ingin mereka belajar sesuai dengan minat mereka seperti itu. Terus juga sesuai dengan hasil yang mereka dapat sebelumnya gitu. Karena siswa ini banyak yang tidak semuanya sama. Ada yang mampu banget, ada yang di tengah-tengah, ada yang memang belum mampu. Jadi besok kita akan kelompokkan sesuai dengan kemampuan supaya nanti semuanya bisa saling membantu. Jadi teman-teman yang lebih tahu, mereka akan membantu teman-teman yang belum tahu seperti itu. Nah, jadi tadi Pak Guru sendiri sampaikan bahwa dalam pembelajaran, apalagi matematika ya, daya serap, daya kemampuan siswa itu beragam. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Pak Guru siapkan supaya yang tadi ada pengelompokan gitu ya, ada yang memang sudah bisa sekali, ada yang tengah, ada makan yang belum gitu ya. Kira-kira strategi yang disiapkan Pak Guru untuk menangani berbagai hal yang tadi itu seperti apa untuk besok? Jadi nanti saya akan siapkan ada satu kelompok siswa yang mereka sudah mengerti. Nah, nanti siswa-siswa yang sudah punya kemampuan lebih ini akan membantu saya di dalam kelompok untuk menjelaskan kepada teman-teman mereka lagi. Sehingga nanti teman-teman yang belum mengerti itu bisa paham materi yang sedang dipelajari. Seperti itu. Kemudian nanti juga materi yang akan diberikan itu tidak hanya dalam bentuk buku gitu, tapi nanti juga saya akan berikan dalam bentuk video supaya mereka juga yang senang
lihat video juga bisa mengerti. Karena anak-anak juga kan ada yang tidak suka baca buku mungkin, atau bukan tidak suka ya, tapi dia lebih mudah mengerti kalau nonton video seperti itu. Oke, wah berarti semakin kesini saya semakin penasaran itu. Jadi sedini mungkin Pak Guru sudah bisa mengkategorikan ya bahwa diferensiasi itu penting gitu ya. Sehingga ketika kita bisa menerapkan secara tidak langsung kita sudah bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa ya. Karena kalau tadi yang terakhir Pak Guru sampaikan bahwa materi yang disajikan bukan hanya dalam paparan atau dalam bentuk buku, tapi Pak Guru juga menyediakan media yang lain seperti media video. Karena ada anak-anak mungkin yang secara dalam pembelajaran mereka lebih tertarik gitu ya, atau lebih suka, atau mereka lebih menyerap dengan baik ketika ditampilkan dalam bentuk video. Iya, betul. Oke, luar biasa. Jadi hari ini ketika saya dan Pak Guru mempersiapkan untuk besok, mulai dari tujuan yang ingin Pak Guru sampaikan dan yang ingin Pak Guru dapatkan di esok hari, sehingga besok bisa tercapai ya, tujuannya bisa tercapai. Kemudian area-area yang ingin dikembangkan ya, mulai dari kemampuan siswa, kemudian pembelajaran diferensiasi itu sendiri, dan strategi-strategi yang telah disiapkan, semoga besok ini bisa diterapkan dan bisa all out besok ya, sehingga hasilnya itu bisa luar biasa. Oke, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kita akan ketemu dalam supervisi besok hari. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Berdiri. Beri salam. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang semua, apa kabar? Baik. Baik, silakan duduk semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Tapi Pak Guru lihat sepertinya tidak lengkap ini. Ada yang tidak hadir? Ada. Ada ikut apa? DBL? Ya. Oke, selain yang ada ikut pertandingan DBL, ada lagi yang tidak ikut? Tidak masuk hari ini? Siapa? Siapa? Veltrix sama Evelyn. Oke, ada lagi? Sudah ya? Oke, berarti ketua kelas mana? Wakil? Sekretaris? Bendahara? Hari ini berapa yang hadir? Weli. Coba hitung, ada berapa? Akan bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Kita akan membahas tentang deret geometri tak hingga. Sebelumnya kalian masih ingat materi terakhir kita belajar tentang apa? Barisan dan deret, aritmetika dan geometri. Ada yang bisa kasih contoh satu barisan? Coba berikan contoh satu barisan aritmetika. Ada yang bisa berikan contoh satu barisan aritmetika? Sebutkan aja. Pasti ada di catatan kalian atau ada yang mungkin hafal? 5, 10, 12, 15, 20 dan seterusnya. Itu barisan aritmetika. Itu barisan kalau fokus ini geometri kan. Tadi yang dibilang teman itu apa? Miss Troy. Aritmetika apa? Aritmetika. Kalau yang geometrika tuh yang 5, 10, 20, 40. 5, 10, 20, 20, 40. Betul nggak? 5, 10, 20, 40. Itu rasionya berapa? Kelipatan 2. Berarti rasionya 2 ya. Kalau yang tadi Miss Troy, deret aritmetika, barisan aritmetika. Bedanya apa? Berapa bedanya? 5, 10, 15, berarti bedanya 5. Oke, sudah bisa bedakan barisan aritmetika dan barisan geometri toh? Bisa? Nah, kalau yang deret aritmetika dan deret geometri itu bagaimana? Ada apa di sana? Ada tanda apa? Apa nih? Tambah. Ada penjumlahan. Jadi kalau ada deret, itu berarti barisannya sudah dijumlah-jumlahkan. Oke? Nah, hari ini kita mau belajar deret geometri tak
hingga. Pak Guru mau putarkan satu video. Jadi ini ada hubungan dengan DBL nih, bola basket. Ini videonya singkat saja. Coba kalian perhatikan ya. Pak Guru mau tanya ke Hubertina. Ini video tentang apa kalau Hubertina lihat? Bola basket yang terpantul. Kira-kira ada yang menghitung nggak berapa kali pantulannya? 6. Yakin? 5, 6, 9, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Masih ada nggak? 10. 9 atau 10 sekali. Ini kan kalau kita perbesar, itu ada kemungkinan dia kayak masih terpantul tapi kecil sekali gitu. Kalian bisa menghitung panjang lintasannya. Coba lihat video yang selanjutnya ya. Kita bisa lihat pakai mata ada 12 ya. Tapi kalau mungkin kita perbesar di sini, terpantul sampai kecil sekali, sampai betul-betul dia berhenti kayak gitu. Tapi mata kita nggak bisa melihat, gitu kan? Selamat siang. Sampai bola itu berhenti. Berapa panjang lintasan bola yang dilintasi bola sampai bola itu berhenti? Apakah kita bisa menghitungnya secara manual? Ya, kita butuh bantuan. Nah, cara menghitung ini kita bisa menggunakan deret geometri tak hingga. Pak Guru akan kasih materi dalam bentuk video, Pak Guru akan tampilkan. Tapi kalau kalian mau juga, kalian sekarang punya HP toh? Buka di grup, Pak Guru sudah kirim di grup. Ada website dan ada buku. Siapa yang menonton video? Penjelasan lewat video. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang sisanya baca. Hubertina baca. Oh, dua-dua. Oh, ini sambil baca, sambil dengar juga ya. Nah, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Untuk soal kita kali ini, tentukan jumlah tak hingga dari deret angka berikut. Yang pertama, 24 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 3 ditambah dan seterusnya. Oke, sekarang perhatikan belakang misalnya. Ingat sekali lagi yang kita bahas kali ini yaitu tentang deret geometri tak hingga. Maka rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah tak hingga dari deret angka ini. Pak Guru akan bagi. Kebetulan di sini yang hadir 10 orang. Pak Guru akan bagi ke dalam 3 kelompok. Nanti akan ada yang satu kelompok 3 orang dan ada yang satu kelompok 4 orang. Kalian boleh menggunakan buku yang Pak Guru sudah kirim di WA itu. Karena ada beberapa. Jawab di LK-nya ya. Kan nanti LK-nya akan dikumpul 20 menit. Ada di grup WA yang Pak Guru sudah kirim. Kalian boleh lihat di situ. Iya, jangan lupa tulis nama kalian. Kalian boleh diskusi dengan teman setiap kelompok. Ya, Ditambah, tapi bukan dari geometri. Nggak ada batas. Ya, saya bertanya dulu. Boleh, Kenny. Iya. Nomor 3 ini apa dari ini? Nah, coba cek rasionya berapa? Dapat berapa? Satu. Kan ada 2. Pak Guru bagi ke 1 orang. Ya 2. Dapat berapa? 2. Syaratnya rasionya harus selalu sama. Nanti kelihatan tuh, oh rasionya beda. Kan situ ada tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini tidak kita kerjakan sekarang karena waktunya. Ini akan dikerjakan nanti. Tuh Pak Guru persilakan kelompok 2 untuk bisa menuliskan. Limit disebut barisan konvergen, sedangkan barisan yang tidak mempunyai limit dikatakan divergen. Ini kita mencari hasil penjumlahan dari 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8 dan 1/4. Di hasil yang kita dapat adalah 1. Mengetahui deret geometri. Mengetahui deret Geometri tak hingga.
yang saya dapatkan bisa mengetahui nilai-nilai yang mengetahui suatu deret yang mempunyai nilai dan yang tidak mempunyai nilai. Semua bisa paham? Nah, tugas kalian adalah kasih tahu teman-teman yang tidak hadir hari ini. Jawabannya tak ringkas karena jika terus-menerus dijumlahkan ikut DBL akan berlipat-lipat dan jumlahnya terbatas. Ajarkan Berarti ke mereka juga. Jangan lupa kerjakan barisan tugas tersebut adalah yang ada di contoh barisan di situ. Divergen. Nanti akan dikumpul pertemuan berikutnya. Tak terbatas. Akhir sebelum kita mengakhiri pertemuan di hari ini, kita akan berdoa. A/1 dikurang R yang tadi. Kira-kira apa yang kalian dapatkan? Divergen itu dia menyebar, kalau konvergen memusat pada. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Terima kasih Pak Guru. Terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kita sudah selesai pelajaran matematika ya Tuhan. Semoga pelajaran matematika ini dapat kita pahami dan tetap menguasai ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kita ingin pulang ya Tuhan. Semoga perjalanan kita tetap aman sampai ke rumah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih Miss Roy. Silakan. Selamat siang Pak Brando. Ya, selamat sekali lagi. Kemarin sudah berhasil melakukan supervisi akademik ya. Oke, selama kegiatan kemarin ketika saya ada di kelas bersama dengan Pak Guru Brando, ya, melakukan praktik observasi supervisi akademik. Nah, dan Pak Brando telah melewati hari kemarin. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kira-kira perasaan Pak Brando kayak gimana? Perasaan saya itu sangat lega, sangat senang karena sudah bisa menjalankan pembelajaran kemarin dan terlebih saya bisa menjalankan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu karena memang itu pengalaman yang baru buat saya untuk bisa memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada siswa. Saya sangat senang, Bu. Oke, senang ya, hal yang baru yang saya bagikan, kemudian Pak Guru mencoba menerapkan, mengaplikasinya di dalam pembelajaran di kelas. Ya, jadi ketika saya melihat kemarin luar biasa sekali ya Pak Guru bisa melakukannya dengan baik dan hari ini ya izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi terkait dengan beberapa poin penting yang kemarin Pak Guru sudah lakukan di dalam kelas ya. Nah, ketika saya melihat pembelajaran yang Pak Guru lakukan kemarin luar biasa ya. Saya sudah mulai terpukau ketika dari tahap awal kita pra-observasi berbagai hal yang telah Pak Guru sampaikan, rencana kemudian apa sih yang dipersiapkan, dan ketika kemarin di kelas saya lihat oh iya itu sesuai dengan yang direncanakan di dalam RPP berdiferensiasi Pak Guru. Nah sekarang yang saya mau tanyakan gitu ya, menurut Pak Guru Brando bagaimana dengan proses pembelajaran kemarin dari sisinya Pak Guru sendiri? Apakah ini sudah sesuai dengan yang ingin Pak Guru kembangkan, area-area pengembangan yang disampaikan waktu kita pra observasi kemarin? Kalau menurut saya sudah sesuai dan saya merasa sudah mencapai hal-hal yang ingin saya capai di dalam pembelajaran. Saya melihat kemarin pembelajarannya anak-anaknya fokus karena memang diawali dengan sesuatu yang tidak monoton seperti itu. Kita awali dengan menonton video dan juga kita awali dengan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan mereka gitu. Yaitu kemarin kita kasih tunjuk video tentang bola basket yang terpantul-pantul seperti itu.
Jadi anak-anak langsung terfokus di awal sehingga ketika masuk di materinya mereka tidak bingung gitu. Karena mereka sudah diawali dengan fokus sebelum masuk ke materi seperti itu. Kemudian juga di saat masuk ke pembelajaran anak-anak itu bisa fokus karena di dalam kelompok itu mereka ada teman yang bisa menguasai materinya dengan baik. Jadi mereka tidak sendiri tapi ada teman-teman yang memang sudah diatur. Mereka punya kemampuan yang bisa mereka share gitu kepada teman-temannya. Jadi setiap kelompok itu memang sudah disiapkan satu orang yang punya kemampuan sehingga bisa membantu teman-teman yang kurang. Berarti yang area pengembangan itu tentang pembelajaran diferensiasi, berarti di prosesnya ya. Kemudian kontennya terkait dengan video-video, selain video siapa kemarin ya? Iya, jadi selain video juga saya membagikan ada buku tapi dalam bentuk online. Kemudian juga ada website. Jadi anak-anak yang lebih suka membaca, mereka bisa membaca dari buku itu dan juga dari website yang diberikan. Ada beberapa yang memilih membaca dan ada yang beberapa memilih melihat video yang diberikan penjelasan tentang materi yang akan dibahas seperti itu. Dan memang akhirnya di saat mengambilkan kesimpulan ternyata lebih baik begitu, karena ada anak-anak yang mereka mendapatkan materinya di buku tidak dapat di video, dan ada yang dapat di website tidak dapat di buku. Jadi setelah itu mereka saling berbagi, akhirnya komplit seperti itu. Dan akhirnya banyak hal-hal baru yang didapatkan siswa karena mereka saling menukar pikiran. Jadi ada yang dapat di buku tapi nggak dapat di website. Jadi begitu, seperti itu. Jadi pada akhirnya tujuan pembelajaran siswa tercapai. Ya. Oke, terkait dengan pembelajaran deret. Waktu itu kemarin kita belajar tentang deret geometri tak hingga. Seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Pak Brando, luar biasa ya. Oke, kemudian menurut Pak Brando, selain tadi Pak Brando sampaikan terkait dengan diferensiasi dalam penerapan di kelas, kemudian bagaimana pembelajaran diferensiasi itu bisa menghasilkan kelas yang anak-anak bisa fokus, kemudian pada akhirnya bisa memahami, sehingga di akhir pembelajaran mereka bisa memahami konsep. Artinya mereka paham ya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu tercapai. Kira-kira selain beberapa poin yang tadi Pak Brando sampaikan, ada hal-hal lain yang ingin Pak Brando kembangkan lagi ke depan terkait dengan pembelajaran ini? Iya. Mungkin yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana nanti mereka bisa mempresentasikan lebih menarik lagi. Nah, kemarin sebenarnya ada sesi presentasi, tapi hanya sekedar saja. Jadi mereka hanya maju ke depan dan mempresentasikan hasil dari kelompok gitu. Tapi mungkin ke depan saya ingin lebih kreatif begitu ya. Mereka bisa memilih konten mereka untuk bisa dipresentasikan. Jadi nggak cuma sekedar ditulis, mungkin mereka bisa buat dalam bentuk video, atau mereka bisa buat dalam bentuk poster kah, atau dalam bentuk kayak begitu yang menarik, supaya matematika itu nggak cuma sekedar angka gitu, tapi mereka bisa tambahkan mungkin ada gambar dan yang lain-lain gitu. Itu mungkin ke depan yang saya ingin capai, kembangkan gitu. Berarti itu Pak Brando sudah punya rencana, punya harapan, kemudian itu hal-hal yang ingin dikembangkan. Kira-kira kapan sih pelaksanaannya dari strategi ataupun rencana Pak Brando ke depan? Itu kapan kira-kira pelaksanaannya? Nah, rencananya di pertemuan berikutnya. Karena kita akan kaitkan dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemarin juga di akhir pembelajaran kan sudah ada tugas yang diberikan setiap kelompok. Dan nanti di pertemuan berikut mereka akan menerapkan materi yang mereka dapat hari ini di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nanti hasilnya itu yang seperti yang saya bilang tadi, ada yang dalam bentuk video, dalam bentuk poster, dalam bentuk infografis dan lain sebagainya.
Itu harapan saya di sini pertemuan berikut, semoga bisa tercapai. Nah, ketika harapan itu diaplikasikan ya, diimplementasikan dalam pembelajaran, nah kira-kira bagaimana Pak Brando bisa lihat progresnya ketika di minggu depan itu dilakukan? Progresnya bisa dikatakan berhasil atau tidak, itu seperti apa nantinya? Progresnya saya yakin sih anak-anak pasti bisa ya. Kenapa? Karena sekarang kan di zaman teknologi mereka sudah punya HP yang canggih, laptop yang canggih juga, dan saya lihat mereka semua punya itu, sehingga ketika nanti mereka buat video atau mereka edit video, saya rasa itu tidak akan jadi masalah. Yang penting saya harus pastikan saja sih mereka betul-betul sudah kuasai konsep matematikanya itu, sehingga untuk mereka kembangkan nanti di video atau di poster dan lain sebagainya itu tidak jadi masalah buat mereka. Yang pasti nanti di pertemuan berikut saya harus pastikan juga ada internet supaya nanti mereka bisa mengedit, karena akan pakai aplikasi Canva juga di situ. Saya rasa itu aja sih. Ya, luar biasa ya Pak Brando. Dari mulai hal-hal apa yang ingin Pak Brando sampaikan, kita sudah bertukar pikiran. Pak Brando menyampaikan terkait dengan pembelajaran yang dilakukan di kemarin hari, kemudian pandangan Pak Brando itu seperti apa, kemudian kira-kira rencana ke depan itu seperti apa, dan bagaimana Pak Brando sendiri bisa melihat progresnya ya, luar biasa. Jadi saya sih sendiri salut gitu ya, saya tidak salah memilih teman gitu ya, untuk rekan untuk dijadikan sebagai objek ya untuk pelaksanaan tugas untuk aksi nyata ini ya. Jadi bagi saya Pak Brando luar biasa. Sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih karena sudah membantu saya melakukan tugas praktik mengajar dalam terkait dengan bagaimana melaksanakan observasi